Pada video kali ini saya akan membahas ciri-ciri burung perkutut yang memiliki yoni dan khodam pendamping. Sudah banyak dipercaya dari cerita nenek moyang kita sejak zaman dahulu bahwa burung perkutut memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh burung lain pada umumnya. Dan banyak juga dipercaya kalau burung perkutut memiliki tua atau yoni, bahkan khodam pendamping dari dimensi lain ataupun makhluk astral menurut sumber dari beberapa primbon dan sesepuh tanah Jawa. Biasa burung perkutut yang memiliki khodam itu dibagi menjadi dua jenis. Ada khodam pendamping yang mempunyai energi yang positif, dan ada khodam pendamping yang memiliki energi yang negatif, seperti halnya besi aji atau pusaka jimat pada umumnya. Makanya tidak heran jika para ksatria dan raja serta keturunan darah biru pada zaman dahulu, menggunakan mata batin dan ketajaman spiritual pada saat memilih burung perkutut untuk dipelihara. Biasanya para ahli spiritual memilih burung perkutut dengan katurangan yang memiliki yoni dan khodam yang positif, selain dapat menikmati suara anggungannya yang merdu. Juga mempercayai bahwa tuah perkutut yang memiliki energi yang positif dapat membantu pemiliknya untuk meraih keinginan dan mencapai segala macam hajat. Ada tuah yang berguna untuk membantu melancarkan rejeki, ada juga yang percaya untuk tolak bala, hoki dan membantu melancarkan usaha pemiliknya. Langsung saja mari kita bahas ciri burung perkutut yang memiliki yoni atau khodam pendamping. Yang pertama, biasanya burung perkutut tersebut pembawaannya sangat tenang. Meskipun sering dipindah-pindahkan sangkarnya atau ditempatkan di tempat yang berbeda situasinya, dia tetap tenang. Burung tersebut tidak gelabakan, atau burung tersebut terlihat seperti gelisah. Burung perkutut yang memiliki khodam biasanya dengan cepat mampu beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Intinya burung tersebut cenderung sangat tenang pembawaannya. Ciri nomor 2, biasanya burung perkutut yang memiliki khodam biasanya makannya sangat jarang, atau sedikit dan tidak rakus. Biasa satu cepuk makan diisi bisa sampai seminggu, bahkan bisa lebih, karena burung perkutut tersebut seperti melakukan tirakat puasa. Kalau sobat amati, terkadang dia seharian tidak menyentuh makanan dalam cepuk yang sudah disediakan. Ciri nomor 3 adalah pada saat manggung biasanya burung perkutut tersebut ada jam-jamnya, jadi tidak semaunya manggung, seperti waktu kumandang azan. Sudah menjadi rutinitas sehari-hari, tetapi pada jam-jam tertentu saja untuk memberikan tanda atau isyarat kepada pemiliknya. Contoh perkutut katurangan gedong mengo, burung perkutut ini hanya manggung pada saat pagi atau waktu matahari terbit. Pada saat siang dan sore serta malam hari burung tersebut tidak pernah bunyi, meskipun sudah dipelihara bertahun-tahun. Kemudian yang keempat, burung perkutut yang memiliki khodam biasanya sebelum memilih tuannya. Khodam pendamping burung perkutut tersebut akan datang terlebih dahulu lewat mimpi menemui pemiliknya, untuk memberikan isyarat terlebih dahulu. Entah berwujud seorang ksatria atau seorang pangeran, bahkan ada juga yang berwujud seorang kakek berjubah putih. Tergantung wujud astral khodam pendamping pada burung perkutut tersebut. Yang kelima, ciri burung perkutut tersebut memiliki kebiasaan yang aneh, dan berbeda dengan burung perkutut pada umumnya. Contoh, ketika tidur burung tersebut memilih tidur di bawah sangkar. Ada juga yang tidur di atas cepuk makan meskipun sudah berkali-kali dipindahkan cepuk makan tersebut ke tempat yang berbeda. Tetapi burung tersebut tidak mau pindah tidurnya, selalu memilih untuk tidur di tempat itu. Ada juga yang selalu tidur di depan pintu kandang, pada jam-jam tertentu seperti memiliki naluri yang tidak biasa seperti burung perkutut pada umumnya. Yang keenam, ada burung perkutut dengan ciri yang tiba-tiba datang dengan sendirinya dan masuk ke dalam rumah pada waktu tertentu. Artinya burung perkutut tersebut seperti memberikan isyarat kepada pemilik rumah agar atau ingin dipelihara. Biasa burung perkutut jenis ini sifatnya pemilih dan sangat jarang ditemui karena datangnya pun secara misterius.
Ciri ketujuh diceritakan ada seekor burung perkutut yang dapat berubah menjadi seekor ular pada saat tertentu. Perkutut yang dapat berubah menjadi seekor ular dikenal dengan perkutut Katuranggan Sriwiti atau disebut juga perkutut leher kobra. Perkutut ini sudah pasti memiliki hodam karena pada saat tertentu bisa menjadi sesosok ular. Tentu semua hodam pendamping pada burung perkutut tersebut ada yang memiliki energi yang positif dan ada juga yang memiliki energi yang negatif. Tergantung keselarasan energi burung tersebut dengan si pemiliknya. Ciri yang kedelapan, apabila perkutut tersebut digantang bersamaan perkutut lainnya, maka perkutut lain di sekelilingnya akan diam 1000 bahasa dan membisu seperti terlihat ketakutan. Bahkan ada perkutut lain yang gelisah dan gelabakan bila digantang atau disandingkan dengan perkutut yang memiliki hodam. Ciri yang kesembilan, biasanya perkutut yang mempunyai yoni atau hodam terdapat ciri fisik yang berbeda dengan kebanyakan burung perkutut pada umumnya. Entah ciri pada warna bulu seperti terlihat keemasan, lurik bulu terlihat jelas seperti sisik ular, juga warna bulu kadang seperti berubah-ubah dari abu tiba-tiba menjadi silver dan berubah lagi menjadi gelap. Burung tersebut seperti memberikan isyarat kepada pemiliknya kalau akan terjadi suatu kejadian. Perkutut yang memiliki yoni atau hodam pendamping yang dirangkum dari beberapa sumber primbon Jawa kuno dan informasi dari para sesepuh pada zaman dahulu. Demikian penjelasan singkat pada video kali ini tentang ciri burung perkutut yang memiliki yoni ataupun hodam. Semoga dapat menambah wawasan seputar burung perkutut di Nusantara. Jangan lupa like dan subscribe serta share apabila video ini bermanfaat untuk pecinta burung perkutut senusantara. Salam Rahayu, salam sejahtera dan salam Kung Mania.